Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan tugas yang berjudul Dynamic Host Control Protocol. Sebelum memulai presentasi ini, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu perkenalkan dari saya Firmansyah dengan NIM 8020190087. Lalu dengan teman saya Aulia Rama Kartika. Aulia. Dengan NIM 8020190055. Dan teman saya Bagus Dwi Purnomo. Dengan NIM 80201900059. Lalu teman saya selanjutnya Jenny Priscilia. Dengan NIM 8020190062. Dan teman saya yang satu lagi ini Yos Ripal Mahendra. Dengan NIM 8020190070. Ya, kita mulai presentasi ini. Dimulai Dynamic Host Control Protocol akan dibacakan oleh Jenny Priscilia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan Dynamic Host Control Protocol. Definisi Dynamic Control Protocol adalah sebuah protokol yang berbasis arsitektur silent atau server yang dipakai untuk memudahkan penempatan alamat IP dalam satu jaringan. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP seperti default, gateway, and DNC server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan sistem pengalamatan atau pendistribusian yang secara otomatis akan memberikan alamat IP address kepada host atau komputer, atau silent pada layanan TCP Transmission Control Protocol atau IP Internet Protocol yang memintanya. Dengan demikian, DHCP juga disebut dengan arsitektur yang berbasis silent server. Sebuah server DHCP dapat diatur dan host dapat diatur untuk secara otomatis mendapatkan atau menerima alamat IP. Fungsi DHCP. Ada beberapa jenis DHCP yang memiliki fungsi sendiri-sendiri seperti DHCP scope. DHCP scope berfungsi sebagai kumpulan alamat IP address yang bisa diberikan atau disewakan kepada DHCP silent. Biasanya dalam men-setting DHCP server, hal yang paling sering terjadi kesalahan terdapat pada cara mengkonfigurasi DHCP scope. 2. DHCP LAS. DHCP LAS berfungsi sebagai periode waktu penyewaan alamat IP address oleh DHCP silent kepada DHCP server. Biasanya konfigurasi DHCP LAS menggunakan DHCP Manager atau Microsoft Management Console. DHCP Option. DHCP Option berfungsi sebagai menu tambahan untuk DHCP silent dari DHCP server yang berisikan alamat IP, address, dan subnet jaringan. Biasanya tambahan yang dimaksud ini seperti router, DNS server, DNS domain name, TPC atau IP name server, TPC atau IP not type, dan TCP dan IP scope. Fungsi DHCP secara umum. 1. DHCP memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap silent yang terhubung dengan jaringan komputer. 2. DHCP dapat memberikan layanan sewa IP address, hostname, gateway, domain secara otomatis. 3. DHCP dapat melepas penyewaan di silent ketika perangkat silent lama tidak digunakan atau
time loss, dan penyewaan layanan dapat digunakan untuk perangkat lainnya. 4. DHCP memiliki kemampuan memberikan IP address secara massal kepada perangkat silent. 5. DHCP digunakan oleh administrator jaringan atau network administration untuk mengelola jaringan komputer secara otomatis sehingga dapat menghemat waktu. DHCP dapat mempercepat kinerja perangkat silent untuk melakukan pengiriman dan penerimaan transfer data. DHCP memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengelola jaringan komputer karena lokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis dan dalam satu kali kerja. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jenny Priscilia. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Rahmakartika. Kelebihan Dynamic Host Control Protocol memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien seperti pemberian DNS server dan default gateway, mampu mencegah terjadinya IP konflik di dalam jaringan yang besar. Selanjutnya, kekurangan Dynamic Host Control Protocol. Proses pengelolaan alamat IP sangat bergantung dengan server, sehingga ketika server mati, otomatis semua perangkat komputer klien yang terhubung akan terputus atau disconnect. Tidak memiliki otoritas atau variasi hal ini membantu seseorang untuk buat alamat IP pada komputer server dan klien palsu dalam jaringan yang dibuat. Metode dalam konfigurasi DHCP. Konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap, value pada klien yang memerlukan data MAC address. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yos, Rival. Baik, thank you. Kali ini saya akan melanjutkan, yaitu definisi dari DHCP server. DHCP server adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP secara keseluruhan. DHCP client ataupun perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Penggunaan DHCP server tidak mungkin dihindari, salah satunya bagi Anda yang memiliki bisnis buka warnet. Selain IP address, nantinya DHCP server juga mendistribusikan parameter yang lain, misalnya default gateway dan DNS server. Karena DHCP server berarsitektur klien dan server, maka komputer yang distribusi IP address adalah DHCP server, sedangkan penerimanya adalah DHCP client. Pengalokasian IP address dengan cara mendistribusikan dari DHCP server tentu membantu server untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada komputer klien, terutama pada bagian jaringan yang apabila mendadak tidak dapat mengakses internet, maka memakai software dan seterusnya. Baik, selanjutnya fungsi dari DHCP server. Yang pertama, mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Artinya, Anda tidak perlu melakukan konfigurasi pada setiap komputer. Kedua, mencegah IP konflik. Dengan menggunakan perangkat ini, kesalahan dalam pembagian alamat IP dapat diminimalisir. Selain itu, dapat juga mengelola pembagian alamat IP dengan baik sehingga kemungkinan terjadi kesalahan sangat minim. Ketiga, memperbarui alamat IP secara otomatis. Dengan Dynamic Host Configuration Protocol, alamat IP dapat diperbarui kembali secara otomatis tanpa perlu mengkonfigurasikan kembali. Dan yang terakhir, mendukung penggunaan kembali alamat IP. Dynamic Host Configuration Protocol Server akan membantu Anda untuk mengecek apakah alamat IP sedang off dan bebas pakai sehingga alamat IP dapat digunakan kembali. Baik, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bagus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari DHCP server. Pertama adalah kelebihan DHCP server. Yang pertama adalah kemudahan pengelolaan IP address. Nah, di sini maksudnya adalah berkat DHCP
Dengan adanya DHCP server, kita dapat dengan mudah mengelola jaringan layaknya seorang network administrator yang handal. Kita juga tak perlu bersusah payah mengatur konfigurasi jaringan karena seluruh proses tersebut telah ditangani oleh DHCP server secara otomatis. Yang kedua, mencegah IP address konflik. Ketika menentukan IP address secara manual, ada kemungkinan jika kita mengulang IP address yang sama. Akibatnya, perangkat tersebut tidak akan terkoneksi dengan jaringan. DHCP server mencegah terjadinya IP address konflik dan memastikan bahwa setiap perangkat mempunyai konfigurasi yang berbeda. Yang ketiga, konfigurasi IP address yang lebih akurat, yaitu menentukan IP address secara manual juga rawan menyebabkan typographical errors. Masalahnya, IP address terdiri dari angka-angka seperti 172.16.254.1 dan memerlukan ketelitian yang tinggi untuk menulisnya. Di sini, DHCP server meminimalisir risiko menentukan IP address untuk setiap perangkat. Yang keempat, sentralisasi konfigurasi jaringan. Dengan DHCP server, seluruh konfigurasi jaringan akan tersentralisasi di satu perangkat. Untungannya, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk login dari satu perangkat ke perangkat lain. Yang lain jika ingin mengubah konfigurasinya. Yang kelima, mendukung jaringan skala besar. Dengan DHCP server, bisa mengelola jutaan DHCP clients dalam satu jaringan. Hebatnya lagi, DHCP server juga dapat memproses banyak permintaan DHCP clients dalam waktu bersamaan serta mendukung penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya adalah kekurangan dari DHCP server. Yang pertama adalah masalah keamanan. Sistem otomasi yang dimiliki DHCP server di sisi lain juga menjadikannya sasaran dari a man the middle attack. Hal ini dapat terjadi karena ada rogue DHCP server masuk ke jaringan, sehingga menjadi ancaman bagi privasi klien dan keamanan jaringan. Yang kedua, kerawanan terjadinya a single point of failure. Sentralisasi jaringan di satu DHCP server juga rawan mengakibatkan terjadinya a single point of failure. Artinya, kegagalan atau ketidaktersediaan DHCP server dapat berakibat fatal terhadap seluruh jaringan. Contohnya, jika ada perangkat baru yang ditambahkan ke jaringan ketika DHCP server offline, perangkat tersebut nantinya akan kesulitan dan bahkan bisa gagal memperoleh informasi konfigurasi. Yang ketiga, efisiensi. Jika jaringan kita memiliki banyak subnetwork atau segmen, kita harus menyiapkan konfigurasi tambahan, seperti menempatkan server dan relay again di setiap subnetwork, serta konfigurasi seluruh routers agar bisa terhubung ke bootstrap protokol broadcast. Selain menyita waktu, konfigurasi tersebut juga memerlukan biaya tambahan. Nah, selanjutnya mengkonfigurasi DHCP server. Untuk mengaktifkan DHCP server, langkah demi langkah yang harus dilewati tidak untuk mengaktifkan DHCP server, langkah demi langkah yang harus dilewati tidaklah terlampau rumit. Di antaranya melakukan setting DHCP IP address network, install DHCP server, konfigurasi DHCP server, dan restart jaringan secara menyeluruh. Setelah berhasil di-restart, maka selanjutnya perlu dilakukan verifikasi IP address yang telah dibuat. Caranya dengan mengecek pengalaman IP address apakah sudah sama atau belum terhadap seluruh komputer dalam jaringan. Apabila ingin mengecek dari sisi DHCP client, dapat dilakukan dengan cara memverifikasi IP address dengan langkah tes koneksi. Jika berhasil dan IP yang dimiliki sama, berarti konfigurasi DHCP server tidak ada yang salah. Baiklah, selanjutnya cara konfigurasi DHCP server. Untuk melakukan konfigurasi DHCP server pada perangkat server, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar DHCP server berjalan dengan kinerja yang baik. Yang pertama adalah spesifikasi hardware dari perangkat server harus lebih dari perangkat klien, seperti kecepatan prosesor, RAM, VGA, dan lain-lain. Yang kedua, sistem operasi. Yang akan digunakan baiknya menggunakan sistem operasi berbasis non-GUI atau Graphical User Interface. DHCP server akan memiliki tingkat kecepatan yang lebih baik. Yang ketiga, dukungan perangkat keras lain seperti UPS, Uninterruptible Power Supply, untuk menjaga bila listrik mati mendadak dan stabilizer agar listrik dalam kondisi stabil. Konfigurasi DHCP server dapat dilakukan dengan menggunakan sistem operasi Windows maupun Linux. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Firmansyah.
Ya, baik, terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu cara kerja DHCP server. Tahap pertama IP-less request. Tahap pertama ini merupakan tahap di mana klien dalam jaringan meminta IP address yang tersedia pada DHCP server. Tahap kedua, IP-less offer. DHCP server mendengar broadcast dari klien yang baru terhubung dalam jaringan tadi. Kemudian, DHCP server memberikan penawaran terhadap klien tersebut berupa IP address. Tahap ketiga, IP list selection. Setelah diberi penawaran oleh DHCP server, klien yang merequest tadi menyetujui penawaran yang diberikan oleh DHCP server. Lalu, si klien memberikan pesan kepada DHCP server yang isinya adalah meminta agar DHCP server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia dalam DHCP pool yang dimilikinya. Lalu tahap keempat, IP list acknowledge. Setelah memberikan IP kepada klien, DHCP server akan memperbarui database yang mereka miliki. Sedangkan klien akan melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP address yang diberikan tadi dan klien sudah bisa beroperasi pada jaringan tersebut. Lalu jenis-jenis DHCP server. Yang pertama DHCP scope. DHCP scope adalah alamat-alamat IP yang dapat disewakan kepada DHCP klien. Informasi mengenai DHCP scope dan alamat IP yang telah disewakan kemudian disimpan dalam basis data DHCP dalam DHCP server. Kesalahan yang sering terjadi dalam konfigurasi DHCP server adalah kesalahan dalam konfigurasi DHCP scope. Lalu yang kedua DHCP list. DHCP list adalah batas waktu penyewaan alamat IP yang diberikan kepada DHCP client oleh DHCP server. DHCP list juga sering disebut sebagai reservation. Yang ketiga DHCP options. DHCP options adalah tambahan pengaturan alamat IP yang diberikan oleh DHCP ke DHCP client. DHCP server juga dapat dikonfigurasikan sedemikian rupa agar memberikan tambahan informasi kepada klien yang tentunya dapat dilakukan oleh seorang administrator. DHCP options ini dapat diaplikasikan kepada semua klien, DHCP scope tertentu, atau kepada sebuah host tertentu dalam jaringan. Nah, kesimpulan dari seluruh penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan alamat IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan alamat IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta alamat IP disebut sebagai DHCP client. Nah, DHCP adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya, serta juga dapat mengetahui cara kerja DHCP server dan umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk didistribusikan kepada klien yang disebut sebagai DHCP pool. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.